Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersubna Arif dari Forum News Network. Hari ini, hari Ahad 13 Oktober 2024, ada dua peristiwa yang kelihatannya yang satu sangat penting, tetapi satu lagi peristiwanya ini sangat menarik. Peristiwa yang sangat penting itu adalah Presiden terpilih Prabowo Subianto secara mendadak menemui Presiden Jokowi di kediaman pribadinya di kawasan Sumber, Solo, Jawa Tengah. Sementara di Bogor, Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu menyatakan dia terlalu lama menunggu tanggal 20 Oktober untuk pelantikan Presiden Prabowo itu. Jadi kata dia ini akan lebih kalau di pelantikan Presiden Prabowo itu dilakukan lebih cepat itu akan lebih baik. Ini tentu saja pernyataan Pak Ma'ruf Amin ini cukup mengejutkan ya, walaupun kalau kita simak ini sebenarnya pernyataan Pak Ma'ruf Amin ini kesannya sih bercanda. Tapi kan kadang-kadang dalam politik itu kita harus membaca sesuatu di balik atau behind the scene-nya gitu, sesuatu di balik peristiwanya itu. Nah, ini bercandanya Pak Ma'ruf Amin ini kan bercandanya seorang politisi. Jadi tetap saja kita harus mencermati apa yang sesungguhnya terjadi, apalagi pada saat yang bersamaan tiba-tiba saja secara mendadak begitu media menggambarkan bahwa Pak Prabowo itu menemui Pak Jokowi. Pak Maruf Amin menyampaikan itu tadi, menyampaikan pernyataannya atau menyampaikan candaannya itu seusai melakukan peresmian masjid dan pondok Al Amin di kawasan Rawagede, Bogor. Ini kelihatannya akan menjadi pilihan warisan dari Pak Maruf Amin ya menjelang akhir masa jabatannya, kemudian membangun sebuah pesantren dan masjid di kawasan Rawagede, Bogor. Biasa ini berarti Pak Ma'ruf Amin selain bersiap-siap ini terus aktif di dunia politik dengan menjadi ketua Dewan Syuro dari Partai Kebangkitan Bangsa. Pak Ma'ruf Amin ini juga kelihatannya akan banyak berhikmat juga di sebuah pesantren yang dia bangun. Jadi Pak Ma'ruf Amin itu menyatakan bahwa Pak Prabowo itu nantinya itu akan bekerja dengan sangat cepat ya. Nanti setelah dilantik itu akan bekerja sangat cepat. Kenapa? Karena sebenarnya tonggak-tonggak pembangunan itu kan sudah diletakkan sebelumnya oleh pemerintahan sebelumnya, dalam hal ini pemerintahan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Dan apalagi kata Pak Ma'ruf Amin, Pak Prabowo ini kan menyatakan bahwa pemerintahnya itu adalah merupakan kelanjutan dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, oke lah, kita anggap Pak Ma'ruf ini sedang bercanda ya, karena memang beliau ini seperti khasnya para kiai-kiai NU ini kan sering bercanda. Tapi saya mesti mengingatkan ya, bercandanya para kiai-kiai NU itu ya sering bercanda tapi ada maksud tertentu. Kalau orang Jawa ini menyebutnya sebagai guyon-guyon parikeno gitu ya. Bercanda-canda tapi ada benerannya ya. Nyerempet-nyerempet gitu ya. Nyerempet-nyerempet bahaya kadang-kadang begitu. Nah, sekarang kita fokus ke pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, dari pertemuan ini pertama kita mendapat kepastian bahwa Pak Jokowi itu ternyata pulang lebih duluan ke Solo ya. Jadi tidak seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa Pak Jokowi itu sampai menjelang pelantikan tanggal 19 Oktober nanti itu akan tinggal di IKN. Kan sebelumnya dinyatakan oleh Pak Jokowi dan juga Istana bahwa Pak Jokowi itu terhitung tanggal 10 September kemarin itu akan pindah ke IKN dan itu baru akan ke Jakarta tanggal 19 Oktober. Tapi kita tahu ya dalam beberapa waktu terakhir ini selama 40 hari terakhir ini belum sampai dan yang sekarang tinggal seminggu atau selama 3 bulan sama 1 bulan terakhir ya Pak Jokowi itu kan ya cuman sekali-kali saja mampir di IKN itu dan tinggal di Istana Negara. Tapi Pak Jokowi lebih banyak keliling ke berbagai daerah seperti biasa, terus bertemu dengan para konstituennya. Dan sekarang ternyata Pak Jokowi malah sudah ada di Solo gitu. Bahkan menurut keterangan Gibran yang ditemui oleh wartawan ketika belusukan di pasar. Nah, lagi-lagi ini perhatikan ya Gibran kegiatannya belusukan. Ini nanti akan jadi model ketika dia jadi pemerintahan, ketika dia berada di pemerintahan belusukan gitu.
itu Pak Jokowi itu sudah berada di Solo sejak hari Sabtu kemarin, ya. Jadi berarti kemarin tanggal 12 begitu. Nah, sekarang ada apa? Keduanya itu bertemu di hari libur. Apalagi ini tinggal sepekan menjelang pelantikan Prabowo Gibran. Pastikan ada satu agenda yang sangat penting ya, karena ini adalah berarti setidaknya adalah pertemuan pribadi berdua itu yang terjadi dalam kurang dari sepekan. Karena Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu kan Selasa lalu itu bertemu juga dalam sebuah makan malam gitu, yang pertemuan itu kemudian diunggah oleh Pak Jokowi. Yang pertama kali mengunggah itu Pak Jokowi di akun media sosialnya, dan pada waktu itu Pak Jokowi memberikan caption tidak terasa lebih dari 2 jam. Baru keesokan harinya Pak Prabowo itu mengunggah di Instagramnya. Dan banyak orang yang waktu itu mengkait-kaitkan ini pertemuan ini adalah merupakan bentuk semacam kegundahan dari Pak Jokowi karena rencana Pak Prabowo untuk mengajak PDI masuk ke dalam kabinet gitu. Jadi ini memberi sinyal pada publik sehingga dia sengaja memuat di media sosialnya dan memberikan tadi caption tak terasa lebih dari 2 jam itu, bahwa hubungan dia dengan Prabowo itu baik-baik saja, kendati PDIP akan diajak masuk ke dalam kabinet. Itu kira-kira tafsir politiknya. Nah, pertemuan kali ini apa dong yang dibahas? Kalau yang seperti dikatakan oleh Gibran itu, mereka berdua akan bertemu dalam sebuah makan siang. Kok makan lagi ya? Selasa lalu itu makan malam dan sekarang makan siang. Saya kira ada dua orang tokoh penting di Republik ini. Yang pertama adalah presiden yang akan lengser, outgoing presiden bertemu dengan incoming presiden Pak Prabowo. Itu dipastikan tidak mungkin hanya sekedar makan siang dan ngobrol-ngobrol saja seperti kita gitu ya. Saya dulu diajari ketika awal-awal menjadi wartawan, diajari katanya kalau ada dua orang tokoh politik bertemu itu belum tentu yang hasil pertemuan itu nanti itu akan misalnya A ketemu B itu belum tentu berarti C gitu ya, bisa saja itu berarti D gitu ya. Diajari begitu. Jadi sampai sekarang pun dipastikan, apalagi ada seorang presiden yang akan lengser yang ini sejak awal terlihat ingin terus cawe-cawe dan bertemu dengan presiden yang akan menjabat, dipastikan itu tidak hanya makan siang seperti dikatakan oleh Gibran. Gibran itu tadi siang itu menyambut Pak Prabowo ya di Bandara Adi Sumarmo Solo, dan ketika kembali ditanya oleh wartawan dia menyatakan nanti dulu ini jemput Pak Prabowo, keterangannya nanti ya, kata dia begitu. Dan kemudian Gibran itu masuk dalam mobil Alphard putih yang dikendarai oleh Pak Prabowo menuju kediaman Pak Jokowi. Mereka berdua dan gitu, dan Gibran sempat membuka jendela dan memberi semacam lambaian tangan kepada para wartawan. Dan kemudian keduanya itu menuju kediaman pribadi dari Pak Jokowi di kawasan Sumber Solo. Ini belum di rumah Pak Jokowi yang di Karanganyar ya, karena belum selesai dibangun. Dan pertemuan itu berlangsung secara tertutup. Jadi media itu tidak bisa mendekat ya, dan media mencatat itu pertemuan berlangsung selama 2 jam, dan ketika keluar dari rumahnya Pak Jokowi itu dari dalam mobil, kemudian Pak Prabowo itu memberi kode berupa acungan jempol dari dalam mobilnya. Jadi tidak ada penjelasan apapun tentang pertemuan hari ini. Nah, karena tidak ada penjelasan itulah kemudian menimbulkan spekulasi. Ada apa ini dalam waktu kurang sepekan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu bertemu dalam sebuah forum gitu, makan-makan. Yang pertama adalah makan malam, dan yang kedua itu makan siang. Ini dipastikan, kita bisa memastikan itu bahwa ada satu agenda yang sangat penting. Kenapa kemudian Pak Prabowo ini menemui Pak Jokowi di Solo? Kita nggak tahu konteksnya. Apakah pertemuan itu atas inisiatif Pak Jokowi yang memanggil Pak Prabowo, atau Pak Prabowo yang ingin menemui Pak Jokowi? Tapi rasanya gitu, kalau sekarang ini Pak Jokowi yang kemudian memanggil gitu, dalam artian memanggil Pak Prabowo, meskipun Pak Prabowo itu adalah menterinya, saya kira mungkin tidak patut ya Pak Jokowi memanggil Pak Prabowo, kan bagaimanapun juga Pak Prabowo ini adalah presiden terpilih, benar dia adalah menterinya Pak
Jokowi, dan kemudian jadi dia tetap merupakan bawahan Pak Jokowi. Tapi saya kira ini mungkin ya ini lebih lebih pada Pak Prabowo ingin menemui Pak Jokowi. Ini kan Pak Jokowi ini lebih pulang lebih awal pulang ke Solo hari Sabtu kemarin, dan sampai sekarang dia masih ada di kota Solo. Apapun gitu, apakah itu Pak Prabowo dipanggil oleh Pak Jokowi atau Pak Prabowo yang ingin menemui Pak Jokowi, itu tetap saja menimbulkan pertanyaan-pertanyaan gitu. Apalagi sejauh ini belum ada penjelasan secara resmi. Kalau kemudian orang mengkait-kaitkan dengan pernyataannya Pak Ma'ruf Amin tadi, wah jadi lebih serius ya. Katanya kan Pak Ma'ruf Amin menyatakan akan lebih cepat dilantik Pak Prabowo itu akan lebih baik. Kan soal ini, soal desakan agar Pak Prabowo dilantik lebih awal gitu. Artinya Pak Jokowi diturunkan lebih dulu, itu kan menggema di masyarakat begitu ya. Ada dua agenda lah sekarang ini yang diinginkan oleh masyarakat. Pertama, Pak Prabowo itu dilantik lebih cepat, artinya Pak Jokowi diturunkan juga lebih cepat begitu. Yang kedua itu Gibran Rakabuming yang diduga dia pemilik akun Fufafa ini tidak dilantik. Ya, apakah soal itu dan kalau agenda berikutnya, saya kira kalau situasinya normal, katakanlah gitu, tetap Pak Jokowi ini akan mundur pada tanggal 20 dan Pak Prabowo tetap dilantik pada tanggal 20 juga, dan Gibran apapun juga yang terjadi itu akan tetap dilantik, jadi mengabaikan opini masyarakat yang menginginkan dia untuk tidak dilantik. Saya kira yang sekarang ini jadi sorotan adalah kemungkinan atau dipastikannya PDIP itu masuk ke dalam kabinet. Dan kita tahu Pak Jokowi tidak menginginkan ini ya, menginginkan bahwa PDI itu masuk ke kabinet. Pernyataan Pak Jokowi itu terungkap ketika dia Pak SBY, mantan Presiden SBY, menemui Pak Jokowi di istana pada tanggal 19 September lalu. Jadi Pak SBY menyampaikan bahwa PDIP itu akan masuk ke dalam kabinet, dan kemudian Pak Jokowi menyatakan bahwa kalau PDIP itu masuk nanti terlalu banyak maunya begitu. Ini kan menunjukkan bahwa mulai ada perbedaan dalam cara mengelola pemerintahan dan kemudian mendefinisikan siapa yang akan diajak masuk. Saya nggak menyatakan siapa yang dianggap musuh politik begitu. Siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh masuk. Kalau dalam pemerintahnya Pak Prabowo ini kan semangatnya sejak awal dia ingin tidak ada kelompok oposisi di luar ya. Kalau bisa semua kelompok itu bersama-sama mengelola pemerintahan. Dengan begitu katanya pemerintahan itu berjalan dengan mulus ya. Karena itu berarti di luar partai oposisi yang sudah masuk duluan seperti PKS, kalau kita menyebut partai oposisi ya kan kita bingung kan, karena yang masuk belakangan ini masuk di Koalisi Indonesia Maju Plus, yang masuk belakangan kan ada Nasdem, ada PKB, dan ada PKS, karena mereka ini kan pada Pilpres lalu tuh berseberangan dengan kubu Jokowi yang mengusung Prabowo Gibran, ini mereka mengusung Anies dengan Muhaimin. Nah, tapi kalau kita nyatakan bahwa itu adalah kelompok oposisi, sesungguhnya yang oposisi pada waktu itu ya hanya PKS, karena Nasdem dan PKB itu kan sejatinya adalah partai yang ada di pemerintahnya Pak Jokowi gitu ya. Jadi oke, itu mereka masuk dan kemudian berubahlah namanya Koalisi Indonesia Maju yang tadinya hanya berisi Golkar, Gerindra, dan Partai Amanat Nasional serta partai-partai non parlemen. Kemudian masuk Partai Demokrat yang tadinya bergabung dalam koalisi perubahan gitu ya. Nah, jadi ya berubahlah kemudian namanya jadi Koalisi Indonesia Maju menjadi Koalisi Indonesia Maju Plus ya. Dan kalau nanti PDIP masuk itu apa nama koalisinya? Apakah Koalisi Indonesia Maju Plus Plus atau ya tetap saja Koalisi Indonesia Maju Plus? Karena PDIP itu sendiri kalau kita kaitkan dengan pemerintahnya Pak Jokowi yang diteruskan oleh Pak Prabowo, itu kan justru malah pendukung utama dari Pak Jokowi. Tapi apapun namanya sekarang nggak jadi penting, tetap karena posisinya itu sekarang ini Pak Jokowi itu memang sedang berseberangan dengan PDIP. Jadi kalau kemudian ini bertemu lagi, apakah dengan begitu berarti pembicaraan yang disebut oleh Pak Jokowi lebih dari 2 jam itu berarti waktu itu belum ada kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, karena itu terlihat yang antusias mengunggah ke media sosialnya itu Pak Jokowi, sementara Pak Prabowo itu mengunggahnya baru selang sehari kemudian.
atau apa yang jadi agenda pertemuan kali ini? Karena harusnya sesungguhnya tidak ada lagi persoalan menjelang tinggal sepekan ini, harusnya tinggal proses pelantikan saja dan kemudian dilanjutkan Pak Prabowo itu mengumumkan kabinetnya. Dan kalau kita menyimak kemarin pernyataan Pak Jokowi berbicara dalam forum 100 CEO yang dihelat oleh Kompas, Pak Jokowi pada waktu itu menyatakan bahwa semuanya itu sudah beres dan tinggal tunggu saja Senin, ini maksudnya Senin depan, kata dia itu untuk pelantikan dari kabinet Pak Prabowo. Dan hal yang sama itu juga disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang sekarang sudah ditunjuk menjadi Ketua MPR. Memang dipastikan bahwa pengumuman kabinet itu akan dilakukan hari Senin. Jadi tanggal 20-nya Pak Prabowo itu dilantik menjadi presiden, yang berikutnya itu sehari berikutnya itu kemudian diumumkan siapa saja menteri yang akan membantu Pak Prabowo itu di kabinetnya. Kita belum tahu kabinetnya apa. Ini apakah juga disebut kabinet Indonesia Maju Plus atau apa? Itu yang saya kira sebenarnya sudah clear gitu. Memang sekarang ini juga kan sudah mulai terungkap juga bahwa untuk susunan kabinet itu sepenuhnya diserahkan kepada Pak Prabowo. Itu artinya Gibran tidak dilibatkan dalam hal itu dan Gibran sendiri sudah menyatakan bahwa dia loyal kepada Pak Prabowo dan dia akan mendukung siapapun yang dipilih oleh Pak Prabowo untuk membantu di kabinet karena dia yakin bahwa mereka-mereka yang dipilih oleh Pak Prabowo itu orang yang punya kompetensi dan punya pengalaman cukup begitu. Yang belum beres itu saya kira kan soal cawe-cawenya Pak Jokowi ya. Kalau sebelumnya kan Pak Jokowi itu disebut cawe-cawe ingin menitipkan para menterinya gitu, yakni setidaknya waktu itu ada 4 orang yang disebut menteri yang akan dititipkan itu yakni atau tokoh atau orangnya yang dititipkan yaitu Pak Mensesnek Pratikno, kemudian Menteri Negara BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi pada waktu itu sekarang jadi Menteri ISDM Bahlil Lahadalia dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saya kira ini kelihatannya udah beres ya karena Pak Prabowo kan dalam sambutannya pada BNI Investor Forum itu kan Pak Prabowo menyatakan bahwa ternyata banyak sekali menteri-menterinya yang berasal dari menterinya Pak Jokowi. Jadi ya berarti aman dong soal titipan-titipan ini ya. Dan Pak Prabowo saya kira nggak berlebihan kalau menyatakan banyak sekali menteri-menteri di eranya Pak Jokowi yang akan masuk lagi ke kabinet. Ya kita pastikan kan para ketua umum partai yang tadinya juga ada di kabinetnya Pak Jokowi itu kan pasti akan masuk lagi di kabinetnya Pak Prabowo. Malah bertambah dengan ketua umum yang berada di luar kabinet. Ya. Ini termasuk ketua umum partai partai politik non parlemen yang juga akan mendapat jatah begitu. Jadi kalau dari sisi itu saya kira sudah clear. Kalau ada ganjilan, saya kira ini soal PDI saja ya. Nah, kita akan tunggu dalam 1-2 hari ini apa sesungguhnya pertemuan yang dibahas pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini mengapa dilakukan secara mendadak itu di akhir pekan dan dilaksanakan di Solo ya. Kalau tidak sangat penting, saya kira nggak dibela-belain gitu Pak Prabowo sampai akhir pekannya pada hari Ahad gitu, hari liburnya ternyata tetap terbang ke Solo dan kemudian bertemu dengan Pak Jokowi. Saya Subnu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.